Kembali bersama Mapikor TV, dalam rangka mempersiapkan daerah Kabupaten Sumbawa Barat memasuki kondisi new normal. Kepala Perwakilan Media Mapikor Provinsi Nusa Tenggara Barat Andi Waldan berhasil mewawancarai Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Bapak Fut Saifuddin ST. Terkait persiapan Kabupaten Sumbawa Barat memasuki era new normal tersebut. Berikut ini keterangan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Bapak Fut Saifuddin ST. Apa yang bisa Bapak beberkan terkait situasi COVID-19 ini, Pak? Nah, untuk Sumbawa Barat, alhamdulillah menyangkut masalah COVID ini, ya kita berjalan normal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi kita dengan tanda petik bahwa kami pemimpin dan lain Sumbawa Barat tetap melaksanakan protokol pemerintah, tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk jangan panik, untuk jangan takut, janganlah melihat COVID ini seperti malaikat maut yang akan mengambil kita untuk mati, tidak. Nah, ini yang harus terus kita berikan motivasi dan semangat untuk masyarakat Sumbawa Barat. Yang kedua, dengan situasi COVID-19 ini kami juga memberikan program-program sosial kepada masyarakat kami sesuai dengan rujukan yang diminta oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri, melalui Kementerian Desa, melalui kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Sosial, dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi kami sudah membuat posko-posko di daerah perbatasan dengan melakukan protokol kesehatan. Alhamdulillah arus masuk dan arus keluar masih dapat kita kendalikan. Ya, kebetulan Kabupaten Sumbawa Barat ini kan kabupaten kecil ya, jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, sehingga kami bisa mengkoordinasi dan mengkoordinir setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua, masalah COVID ini memang di Sumbawa Barat ada yang positif, tetapi itu adalah pandemi yang dibawa dari klaster Goa dan klaster Batam, dan yang satunya dari luar negeri, dari Bangladesh. Tetapi sebelum mereka datang, kami sudah mengantisipasinya dengan mereka kita karantina mandiri. Yang selama ini terjadi perkembangan dari 1 sampai 12 orang yang sampai hari ini, dan 12 orang ini 10 orang masih dalam proses penyembuhan, 1 orang meninggal, 1 orang yang sudah sembuh. Alhamdulillah kita mengkarantinakan mereka di rumah susun yang namanya Rumah Susun Rusnawa di Kecamatan Taliwang, dan keluarga yang terdekat dengan mereka sudah kita tracking dan kita sudah rapid, sudah kita swab. Alhamdulillah sampai hari ini mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan negatif ya swabnya. Dan yang 12 ini tinggal 10, dan insya Allah beberapa hari ke depan mereka akan kita terima data. Mudah-mudahan mereka sudah semuanya kembali normal dan hasil swabnya nanti akan menjadi negatif. Ini yang kita harapkan. Sementara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Sumbawa Barat, kami menurunkan bantuan sosial atau DPS Mandiri namanya. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang rentan kemiskinan sebesar 600.000. Itu untuk hampir 10.300 orang kepala keluarga. Jadi kami ini punya kepala keluarga di Sumbawa Barat itu sekitar 42.000. Jadi sudah di-cover oleh desa, dari Kementerian Desa melalui APBDes sekitar 10.000 kakak. Terus dari PKH itu hampir 17.000, dia cover sampai 8.000, berarti sudah 18.000. Terus kita kembali lagi dengan kita sendiri dengan 10.300, berarti sudah hampir 28.000. Belum lagi bantuan sosial dari DPS Gemilang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang jadi persoalan memang kabupaten ini, bantuan yang datang dari pusat ini kan ada bantuan yang bantuan berupa barang, bantuan langsung tunai,
berupa barang yang 200.000, bantuan dari pemerintah provinsi mereka memberikan bantuan itu 250.000 dalam bentuk barang sembako ya. Jadi dua persoalan besar itu, karena mereka kalau provinsi kami dapat sekitar hampir 2.000 sekian kepala keluarga. Terus dari pemerintah pusat kami dapat sekitar ada yang 600 ada, tetapi ada yang 200.000, hampir 4.000 orang, 4.000 kepala keluarga. Nah ini kita cover supaya tidak terjadi persoalan di bawah, karena ini kan karena ada berbeda, pasti orang kan ingin mencari yang lebih besar angkanya. Dia pasti tidak mau dalam bentuk barang ya. Tetapi kan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, rakyat ini kan tinggal terima karena gratis kan. Yang kedua, jumlahnya sedikit, ada yang 200, ada yang 250. Nah untuk itulah pemerintah daerah, agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat, kami mengintervensi anggaran memberikan dana segar. Jadi kalau yang hanya dikasih 200.000 dalam bentuk barang, kami memberikan tambahan uang tunai 400.000 jadi 600. Kalau dari provinsi itu dikasih bentuk barang JPS Gemilang itu 250, kami intervensi dengan uang tunai sekitar 350. Jadi semuanya dapat 600.000. Alhamdulillah di Sumbawa Barat tidak ada orang iri dengan bantuan yang ada. Ya namanya bantuan kan sebenarnya tidak boleh iri, tetapi yang namanya manusia kan ingin sama, ingin tidak boleh ada perbedaan jumlahnya atau harganya. Nah untuk itulah kami sebagai pimpinan daerah, saya selama bersama Bupati mengambil sikap dan kebijakan bahwa bantuan itu tetap kita terima, tetapi kita akan menambah angkanya dengan mengintervensi anggarannya yang harus yang 250 kita intervensi tambahan 350.000. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, proses penanganan warga masyarakat kita yang terdampak positif. Itu juga kita kebetulan kami punya rumah susun namanya Rusunawa yang baru belum kita tinggalin. Jadi mereka selama ini yang positif kita arahkan ke Rusunawa. Jadi itu sudah kita lakukan dan sudah tidak ada kendala. Tinggal sekarang kita terus memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa jangan terlalu takut dan panik akibat adanya wabah virus corona ini. Nah terakhir untuk new normal ya yang dilaksanakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang diminta kepada kita dari pemerintah daerah harus siap ya, tergantung dari new normal di bidang apa. Di new normal di bidang pendidikan, insya Allah kami setiap gugus tugas di bidang pendidikan sudah kami minta untuk membuat protapnya. Yang kedua, kami juga sudah memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah untuk membuat tempat cuci tangan ya, pakai sabun. Terus sekolah-sekolah sebelum masuk anak-anak ini harus kita disinfektan atau kita semprot supaya steril ya, bebas dari virus. Nah itu terus kita lakukan, dan kami juga sedang menyiapkan masker untuk anak-anak dalam sekolah. Nanti jadi ketika mereka masuk, mereka sudah mendapat masker gratis dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang kita bagi kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, yang rentan sekali dengan COVID-19 ini sebenarnya di Lombok ya, Pulau Lombok, tepatnya Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara. Sementara di Pulau Sumbawa tidak terlalu menonjak angka positif COVID-nya. Nah, tetapi kan kita ini kan punya anak sekolah, mahasiswa kita kuliah, masyarakat juga ingin jalur transportasi ini kembali seperti sedia kala. Nah, kita juga melakukan itu untuk menyiapkan kepada mereka itu untuk kembali normal, tetapi tetap dengan jaga jarak. Jumlah kapasitas di dalam mobil juga harus kita pastikan setengah atau 50% dari harga dari jumlah normal penumpang. Nah itu terus yang pakai sepeda motor tidak boleh berboncengan kalau memang mereka tidak satu darah atau dalam satu keluarga, yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan setiap para masyarakat yang melaksanakan proses perjalanan. Dan kami sudah bersepakat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa untuk proses perjalanan di dalam provinsi, apakah itu dari kabupaten satu ke kabupaten yang lainnya, hanya dia bisa melakukannya tanpa harus dirapit, tetapi hanya dengan
membuat surat keterangan sehat dari puskesmas dan rumah sakit yang terdekat di masing-masing kecamatan atau kabupatennya. Nah, ini sudah kita lakukan dan mudah-mudahan ke depan konsep new normal negara ini betul-betul mereka konsekuen. Kalau memang pemerintah pusatnya mau betul-betul konsekuen, rakyatnya konsekuen, ya pemerintahnya juga harus konsekuen. Nah, jangan sampai ketika masyarakatnya tertib, jangan sampai nanti negara ini tidak tertib dengan dirinya, dengan institusinya. Nah, untuk itu saya minta kepada pemerintah pusat, jadilah bapak yang baik, jadilah ibu yang baik bagi anak-anaknya atau rakyat seluruh Indonesia ini, supaya mereka itu bisa betul-betul menjadi bapak, betul-betul bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya di bumi pertiwi ini. Karena sebenarnya rakyat Indonesia ini gampang kita atur. Yang penting kita memberikan contoh yang baik. Kalau sekarang kita bilang harus 50% di dalam mobil, ya nanti presiden jangan membawa keluarganya di dalam mobilnya, atau menterinya juga jangan membawa keluarga di dalam mobilnya, karena mentang-mentang jadi menteri, mentang-mentang jadi Kapolri, mentang-mentang jadi pejabat tinggi, jadi dia akan semena-mena, jangan. Dan saya yakin Pak Jokowi dengan seluruh kabinetnya berpihak pada rakyat. Tinggal ada beberapa oknum yang ada di dalam itu yang tidak berharap Indonesia maju itu untuk ditindak, dan jangan sampai diterus untuk kita berkembang. Nah, untuk posisi tentang keagamaan new normal, kami ini sudah sangat normal. Bahkan sebelum puasa pun kami sudah sholat berjamaah di masjid masing-masing. Terus kami Idul Fitri juga sholatnya di lapangan, sholat di masjid. Dan alhamdulillah apa yang ditakutkan oleh pemerintah pusat, apa yang ditakutkan oleh pemerintah provinsi, itu tidak terjadi. Klaster baru di Kabupaten Sumbawa Barat, karena setelah 14 hari ternyata tidak ada warga masyarakat kami yang positif kembali akibat mereka melaksanakan sholat berjamaah di lapangan atau di masjid. Nah, ini yang harus kita syukuri. Tetapi ini kembali kepada pemimpin. Kalau mereka bisa memberikan kita keyakinan, insya Allah rakyatnya juga yakin. Karena kita ini tidak tahu kemana siapa kita akan berpegang, perkataan siapa yang harus kita ikuti, manakala pemerintahnya tidak bersikap tegas, tidak menjalankan protap yang dibuat, ya apalagi rakyatnya. Nah, untuk itulah saya berharap di kepemimpinan rezimnya Jokowi ini, beliau konsekuen dengan seluruh aparaturnya, beliau dengan pemerintah, dengan seluruh kabinetnya juga konsekuen. Jangan sampai membuat kebijakan yang bolak-balik antara satu departemen dengan departemen yang lainnya berbeda-beda. Karena saya tidak berharap Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perhubungan yang proses transportasi ini, mereka tidak sepaham di dalam membuat aturan-aturan kementeriannya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka rakyat ini akan tenang, rakyat ini nyaman. Yakinlah bahwa COVID-19 ini bukanlah penyakit yang luar biasa. Dia ini penyakit kayak flu lah. Nah, kalau kita lihat jumlah yang mati pada hari ini, pada proses 4 bulan COVID ini di Indonesia yang hampir 1.700 orang. Kalau itu sebenarnya bukan karena COVID, tetapi karena penyakit-penyakit penyakit bawaan di dalam tubuhnya sendiri. Karena kalau kita bandingkan dengan 4 bulan sebelumnya, jumlah yang mati juga mungkin lebih daripada itu. Tetapi karena kita tidak konsentrasi saja menghitungnya, makanya kita menganggap bahwa jumlah kematian yang ada ini dianggap cukup besar. Nah, untuk itulah saya berharap betul, marilah kita memberikan rasa optimis, rasa yakin kepada rakyat, bahwa kita bisa keluar menjadi warga bangsa negara yang dapat hidup layak dan normal kembali. Tapi tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpin punya kepercayaan, insya Allah rakyatnya pun percaya dengan apa yang dilakukan. Amin.